Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan untuk kita semua, supaya hari demi hari kita makin mengerti, makin mengasihi, juga makin dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya percaya bahwa sebagai umat-umat Tuhan, orang yang percaya, selalu rindu, selalu mau ada di dalam hadirat Tuhan. Atau kita pun juga rindu sekali ingin merasakan selalu berkat-berkat Tuhan atau hadirat Tuhan itu ada. Ya, tapi beberapa hal kalau kita membaca firman Tuhan, ya, ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita, perasaan kita, pikiran kita untuk bisa terus merasakan hadirat Tuhan. Dan bahkan apa yang menjadi keinginan Tuhan supaya kita bisa selalu ada, ya, atau bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan ini yang menjadi keinginan Tuhan. Ada beberapa hal kalau kita lihat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah masalah mengampuni. Ya, masalah mengampuni ini memang pelik ya. Kadang-kadang kita merasa nanti kalau kita ampuni dia akan berulang, atau mungkin kita merasakan nggak ada pengajaran buat kehidupan dia, gitu. Atau kita merasakan lebih jauh lagi. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu tindakan yang sulit ya Bapak Ibu. Buat saya sendiri sebagai hamba Tuhan pun juga mungkin akan bereaksi ketika kita dianiaya, kita mungkin dipersekusi, mungkin kita difitnah. Tetapi inilah yang menjadi keinginan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu, hal yang paling sulit memang, tetapi ini juga membentuk. Bahkan ini sudah diteladani oleh Yesus sendiri di kayu salib. Ya, sebenarnya dia tidak harus menanggung dosa kita semua, tetapi dia mau menanggung kita semua dengan mengorbankan dirinya. Bapak Ibu, marilah kita jaga hati kita untuk terus mengampuni. Saya selalu menganggap mungkin hubungan dengan sesama manusia itu seperti gelombang laut ya, ada pasang surut ya. Mungkin ada beberapa hal kita tidak bisa mengampuni, atau kita tidak bisa membuat satu keputusan yang tegas gitu ya, karena mungkin perasaan kita dan pikiran kita merasa terganggu. Tetapi di bumi ini tidak ada yang fana, tidak ada yang kekal, maaf. Jadi semuanya itu fana. Jadi apapun yang kita buat, ya itu juga akan berakhir gitu ya. Akan juga tidak akan ada artinya begitu. Sama seperti pasang surut, kadang pasang, kadang surut. Ya namanya hubungan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa segala sesuatunya itu kita harus lepaskan. Apalagi itu mengganjal, dan itu juga menjadi satu perintah Tuhan supaya kita bisa mengasihi musuh kita atau sesama kita. Ya. Hal yang kedua adalah ketika kita berdoa, ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu tidak semata-mata seperti ritual, ya, seperti tradisi, atau mungkin bahkan kalau kita sekarang tinggal di dalam kehidupan agama Kristen, bukan saja hanya terlihat kekristenan atau keagamaan Kristen saja, datang beribadah, datang berdoa ke gereja, atau mungkin juga kita melaksanakan ibadah kita di rumah, itu bukan saja rutinitas tradisi. Ya, maka itu di dalam Matius pasal 6 ayat 5 dikatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi, ketika kita melakukan ibadah, melakukan hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak semata-mata hanya tradisi, atau karena kita sebagai orang Kristen kita harus datang ke gereja terlihat begitu, tetapi timbul dari dalam hati bahwa itu bukan saja ritual, tradisi, dan rutinitas, tetapi timbul dari dalam hati kita. Ya, kalau tadi kita sudah harus mengampuni, dalam hati kita juga kita jangan merasa itu sebagai tradisi, tapi juga itu timbul keluar dari dalam hati kita. Ya, bukan kita buat-buat, ya.
Jadi kalau misalnya kita beribadah, bertepuk tangan, itu memang sukacita dari dalam hati kita. Kita senyum, tertawa, itu memang kita merasakan berkat Tuhan. Ya. Ataupun kita mungkin dalam pergumulan, kita dalam kesusahan, kita menangis dan kita berharap kepada Tuhan dan kita memohon, itu benar-benar sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Bukan hanya supaya kita terlihat. Ya. Seringkali kalau kita lihat sekarang di sosial media, orang bisa membuat segala sesuatunya baik tentang dirinya. Orang bisa memanipulasi kita dengan sosial media. Tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan ingin sepenuhnya apa yang menjadi pikiran hati kita, hidup kita itu terlihat dan bukan pura-pura. Yang ketiga, Dia yang selalu melihat pergumulan hati. Memang dua hal di depan tadi kita dilihat. Kita dituntut untuk mengampuni, sudah. Habis itu kita juga harus sepenuh hati dengan kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapa-Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Nah inilah Bapak Ibu. Kita tidak perlu, ya, kita mungkin, ya itu seperti saya tadi katakan di sosial media, mungkin kita menyatakan diri kita dalam pergumulan, tetapi nyatakanlah apa yang menjadi pergumulan hatimu, apa yang menjadi isi hatimu di tempat yang tersembunyi. Ya, karena Bapamu akan membalasnya kepadamu. Ya. Kita sering terjebak, kita ingin seperti terlihat rohani, kita ingin menjadi seseorang yang seperti seakan-akan bergumul secara Kristiani, tetapi ketika kita melihat bahwa berdoalah, masuklah ke kamarmu, ya. Tidak boleh ada yang tahu bahkan, ya mungkin ya. Ya kalau kita dalam berkeluarga, mungkin keluarga kita akan tahu ya. Ya suami istri, anak-anak, atau keluarga-keluarga yang lain, orang tua. Tetapi di sini dikatakan berdoalah, masuk dalam kamar, tutuplah pintu. Ya, karena Bapamu ada di tempat yang tersembunyi. Jadi seharusnya sebagai hubungan kita Bapa dan anak, seperti di dalam rumah tangga, di dalam rumah, itu tidak ada yang tersembunyi. Semua terlihat. Ya, kalau kita tinggal di dalam satu rumah, kebiasaan orang tua, kebiasaan anak, itu akan terlihat. Sepintar-pintarnya orang tua mungkin menyimpan kebiasaan buruknya, tetapi anak pun juga pasti akan melihat. Atau sebaliknya, anak yang menyimpan, orang tua pun juga tahu. Jadi Bapak Ibu, marilah kita terbuka, ya. Marilah kita apa adanya di hadapan Tuhan. Bahkan yang keempat, yang terakhir, jadilah seperti anak dan Bapa. Ya, sama seperti saya tadi katakan. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kita tidak perlu bertele-tele, berputar-putar, memuji-muji. Boleh kita memang memuji Tuhan, ada waktunya. Tetapi ketika kita berdoa, kita meminta, ya, atau mungkin kalau memang ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, oke lah. Mungkin kita sepertinya akan bertele-tele, tetapi Tuhan menginginkan ya apa adanya. Nyatakan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Enggak, Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan kita itu Maha Kuasa. Ya. Jadi apa yang menjadi pergumulan kita, bahkan sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu. Kita sudah menyelidik, sudah mengerti, apalagi kita sebagai orang percaya, Roh Tuhan itu sudah ada pada kehidupan kita. Roh Tuhan itu berkomunikasi, ya, membantu kita di dalam kesusahan, dalam doa, bahkan dikatakan, ya. Inilah, ya, ketika kita mau bertemu muka dengan muka Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, milikilah hati yang mengampuni. Jadikanlah doa, kebiasaan ibadah kita itu bukan sebagai rutinitas dan ritual. Ya, yakinlah bahwa setiap pergumulan Tuhan kita itu adalah Tuhan mengetahui. Ya. Tahu kok. Jadi kita datang kapan saja. Dan jadilah hati yang seperti anak dan Bapa. Ya, mengetahui, ya merasakan mengetahui bahwa apapun jadi pergumulan, bukan menjadi alasan akhirnya kita tidak beribadah dan berdoa, ya Bapak Ibu, karena Tuhan sudah tahu, bukan. Tetapi datanglah seperti anak dan Bapa yang selalu mau ya dikasihi, mau diberikan belas kasih. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini biarlah kita tetap di dalam Tuhan, tetap iman percaya kita ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan sudah tolong Tuhan sampai detik hari ini.
Tuhan Yesus, Engkau masih memelihara. Mungkin di antara kami ada dalam pergumulan, di dalam kebingungan, kesulitan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami terus mau datang, mempunyai hati, datang kepada-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan, Engkau yang menjaga, memelihara kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan, kami hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap pergumulan Engkau yang membukakan jalan Tuhan. Setiap kesusahan Tuhan, Engkau memberikan penghiburan Tuhan. Bagian yang sedang sakit Tuhan Yesus, Kau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang maha tahu Tuhan, Engkau yang maha hadir Tuhan, yang selalu memberikan kami kenyamanan, keamanan Tuhan. Bahkan pemeliharaan berkat-berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia, Kota Malang, gereja kami, Bapak Ibu Gembala. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah.